Selamat sore, saudara-saudara, juga anak-anak sekalian, keluarga-keluarga yang tetap setia berhimpun dalam kebersamaan di tengah keluarga masing-masing. Kita patut bersyukur pada saat ini kita boleh berjumpa kembali. Harapan kita semua, kita dalam lindungan Tuhan dan kondisi tubuh kita selalu sehat karena penyertaan-Nya. Kita akan bersama-sama kembali membangun ibadah keluarga secara online, saudara-saudara. Pastikan semuanya telah siap, orang tua, anak-anak, dan orang-orang yang bergabung dalam keluarga kita, untuk kita nanti memakai pujian Kidung Pasamuan Jawi, Kidung Pasamuan Jawi, ya. Jadi Alkitab, kemudian nyanyian KPJ atau Kidung Pasamuan Jawi, lalu tempat persembahan dan persembahan tentunya. Kita akan bersama-sama saudara-saudara mengawali ibadah pada sore hari ini 1 April 2020. Kita sudah masuk di bulan April, ya. Kita akan memuji Tuhan mengawali pertemuan ibadah kita melalui nyanyian Kidung Pasamuan Jawi 71 bait pertama dan kedua. Mari kita pujikan. Duk nyipati gung pangkaryane Gusti. Duk nyipati gung pangkaryane Gusti, lintang abyor ing dalu kang sepi, wagung legering gluduk ing akasa, kula mungun gunging kamulyanto, nyawa kula yasumyasung puja yekti Allah Maha Kuasa, nyawa kula yasumyasung puja yekti Allah Maha Kuasa. Ayat yang kedua. Lamun wasa tengahing wanawasa, satu peksi kekidungan ramya, wonten ngaring kala ing arti ugi, kumpul melar sesawangan ati, nyawa kula yasumyasung puja yekti Allah Maha Kuasa, nyawa kula yasumyasung puja yekti Allah Maha Kuasa. Mari kita awali ibadah keluarga ini dengan berdoa, saudara. Kita akan menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Bersama kita bersatu dalam doa. Engkau yang sudah mencurahkan atas kami, keluarga kami masing-masing, dimanapun kami berada, dipersatukan oleh Tuhan menjadi satu keluarga Allah yang saat ini berhimpun untuk memuji Tuhan di dalam kebersamaan. Dimanapun kami berada, ya Allah, meskipun kami jauh satu sama lain, tetapi kami merasa dalam hati kami selalu dekat di dalam kasih Tuhan.
Oleh karena itu, ibadah keluarga pada sore hari ini kami serahkan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa dalam Kristus Yesus turun atas kita sekalian. Amin. Sabda Tuhan, sabda pembimbing kita pada saat ini dari Yeremia 29 ayat yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama seperti dalam kolom deskripsi yang bisa dilihat. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kesejahteraan, kondisi yang sejahtera itu menjadi idaman, harapan semua orang, menjadi harapan semua keluarga. Menjadi sejahtera itu adalah situasi dan kondisi yang aman, terkendali, damai sejahtera, tentrem rahayu, keadaan yang baik-baik saja. Nah, situasi yang demikian tentu kita tunggu untuk hadir di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita masing-masing. Oleh karena itu, sesuai dengan bacaan kitab Yeremia ini, saudara, kita diperintahkan oleh Tuhan seturut dengan tulisan Nabi Yeremia untuk mengupayakan, mengusahakan kesejahteraan dimanapun kita ada. Dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. Karena ketika kita mengupayakan kesejahteraan di tempat di mana kita tinggal, maka kesejahteraan tempat itu akan mendatangkan kesejahteraan juga untuk kehidupan kita. Bukankah ini menjadi sesuatu yang baik, saudara? Nah, kalau ini menjadi sesuatu yang baik, maka kita tentu akan berusaha untuk menciptakan kesejahteraan itu supaya kita bisa bahagia, bisa damai sejahtera. Baik, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Pasaman Jawi 342. Kidung Pasaman Jawi 342, kita pujikan 2 kali. Karso mirsani. Karso mirsani kelayan premati punapa tresna kawula saestu Gusti paduka pamirsa datar manah kawula tapi stan ana kang kelangkung ana kawula ni teni katres nan paduka ing gesang kawula sestu muti tukeng wekasan wasana kawula ketitik setya. Lihatlah aku. Saudara-saudara, Tuhan senantiasa ingin membuktikan kesetiaan kita. Dengan cermat Tuhan akan memperhatikan kehidupan kita. Oleh karena itu, kasih yang kita tunjukkan kepada orang lain membuktikan bahwa kita itu hidup di hadapan Tuhan, kita hidup melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kita ingin membuktikan
untuk Tuhan melihat kita nyatakan ini di hadapan Tuhan. Kita pujikan sekali lagi Karso Mirsani lagu ini, ya. Karso Mirsani, Kelayan Permati. Karso Mirsani, Kelayan Permati, punapa tresna kawula saestu Gusti. Paduka mirsa datar manah kawula tapistan ana kang kelangkung ana kawula niteni katres nan paduka ing gesang kawula sestu muti duken wekasan wasana kawula ketite setya. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa untuk nanti masuk dalam pelayanan firman kita. Mari kita bersatu hati, kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas waktu yang Engkau berikan kepada kami untuk kami isi dalam ibadah keluarga di rumah kami masing-masing, dimanapun saat ini kami ada. Perkenankanlah ya Allah, kami menyatakan apa yang menjadi bagian dari hidup kami, yang telah kami lalui yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampunilah ya Tuhan, supaya kami beroleh rahmat Tuhan untuk kami merasakan hati yang penuh dengan ketenangan, situasi yang akan membawa ke dalam hidup penuh dengan tentrem rahayu, damai sejahtera. Dan pada saat ini kami menyiapkan diri kami untuk merenungkan firman Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami dan yang mendatangkan ketentraman bagi jiwa kami. Kami siapkan diri kami sepenuhnya untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mencurahkan Roh-Mu yang kudus untuk memberikan pengertian kepada kami, supaya kami dimampukan untuk menerima firman-Mu, mengerti dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang menjadi perantara untuk sabda-Mu boleh kami dengarkan bersama-sama. Kiranya Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang kami terima boleh menjadi berkat untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita baca, saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini. Kita buka dulu 1 Raja-Raja. Ya, bacaan kita dari 1 Raja-Raja pasal 17. Ayat 7 sampai ayat 24, cukup panjang ya bacaannya. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24, karena ini merupakan satu rangkaian dari kisah yang diceritakan dalam perikop ini. Kiranya semuanya bisa nanti mengerti secara utuh, bisa dilihat dalam deskripsi di bawah ini. Saya bacakan demikian sabda Tuhan. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon.
dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang sedikit, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari?" Maaf, saya ulangi. "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, Engkau telah menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya." Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Ayat 24 kita baca bersama-sama. 3, 4. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Demikian sabda Tuhan. Kita memuji Tuhan dulu, saudara-saudara, anak-anak, dari nyanyian Kidung Pasaman Jawi nomor 381, bait 1 dan 2. 381. Nalikane cilikanku. Nalikane cilikanku, kepati senengku, tanate ono pasamban, bunga hutan ngendang,
Tuhan jenengku sinebut pandongane ibu anyebut jenengku ing pandongane ibuku tansah anyebut jenengku. Ayat 2. Aku sangsaya kelingan jroning kasusahan yen urip lagi cilaka atiku nelongso sakal eling mring ibuku kang sujud manengku ing batinku terus keblubung anyebut jenengku pandongane ibu anyebut jenengku ing pandongane ibuku tansah anyebut jenengku. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasih Tuhan, pujian ini menceritakan kisah seorang anak pada saat masih kecil yang diberikan ungkapan doa oleh seorang ibu yang begitu setia untuk kebaikan anak-anaknya. Mudah-mudahan para orang tua sekarang juga selalu mendoakan anak-anaknya dimanapun mereka berada. Demikian pula anak-anak selalu patuh dan taat kepada orang tua. Begitu ya. Kita akan merenungkan firman Tuhan dan saya beri judul menjadi berkat di masa kering. Menjadi berkat di masa kering. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bacaan kita yang cukup panjang memberikan makna yang dalam kepada kita, kepada kehidupan kita, teristimewa terutama pada saat ini, untuk kita bisa mengambil makna yang dalam atas situasi yang sedang terjadi, sehingga kita tetap bersemangat, tetap tidak khawatir atas situasi yang kita hadapi. Saudara-saudara, anak-anak yang dikasih Tuhan, ada salah satu hal yang membuat manusia itu dapat hidup terus dan bertahan hidup. Apa kira-kira supaya manusia dapat bertahan hidup? Ya, makan tentu. Kebutuhan tentang gizi, asupan nutrisi dalam tubuh kita. Setiap orang yang hidup memerlukan makan, asupan nutrisi. Sehingga ketika anak-anak seringkali diupayakan oleh orang tua berusaha untuk menyediakan menu keluarga, itu mengacu pada masakan makanan yang disebut 4 sehat 5 sempurna. Ya, meskipun tidak komplit-komplit benar, boten lengkap-lengkap nemen, tetapi paling tidak nutrisi keluarga itu bisa terpenuhi. Nah, kalau itu tidak terpenuhi tentu berdampak, saudara, kepada yang sekarang marak seringkali kita diajak untuk namanya ketahanan tubuhnya berkurang. Imun tubuh itu menjadi berkurang. Oleh karena itu penting sekali untuk keluarga memenuhi, mencukupi apa yang dinamakan nutrisi, kebutuhan nutrisi bagi anggota keluarga. Contoh, ketika seorang anak masih bayi, anak semuanya ya, ketika dulu masih bayi, ya, tentu orang tua
mencukupi, mengawali asupan gizi itu dari seorang ibu, dari ibu kita, dari ASI, minum ASI. Jadi itu memiliki nilai gizi yang sangat tinggi pada saat kita masih bayi. Sehingga orang tua begitu ikhlas rela mencukupi kebutuhan akan gizi anaknya, seorang anak yang masih bayi. Oleh karena itu anak-anak sekarang yang sudah bertumbuh menjadi besar itu adalah pengorbanan seorang ibu, pengorbanan orang tua, sehingga kita bisa ada sampai sekarang ya. Kita harus patuh kepada orang tua kita. Nah, namun saudara, ketika kita masuk di dalam bacaan kita pada saat ini, di situ diceritakan tentang situasi dan kondisi yang berbeda seperti yang di awal tadi saya sampaikan. Ya, ketika kita berupaya mencukupkan kebutuhan nutrisi setiap hari, kita bisa makan, ada lauknya, ada sayurnya, ada nasinya, ditambah susu, ada buah. Ternyata bacaan kita sebaliknya, saudara, ada seorang janda. Ya, seorang janda yang sangat dikatakan boleh berkekurangan, miskin. Situasi yang tidak memungkinkan untuk keluarga dari janda di Sarfat ini untuk hidup sejahtera. Untuk memenuhi kebutuhan makan saja sudah kesulitan. Nah, dia mempunyai seorang anak. Tentu ketika orang tua memiliki anak, orang tua ini begitu mengasihi, begitu menyayangi. Karena seorang anak, karena anak-anak adalah harta paling berharga bagi orang tua. Nah, ketika pada saat itu dia sedang mencari kayu bakar. Ya anak-anak ya, Bapak Ibu sekalian, dia sedang mencari kayu bakar. Untuk apa? Untuk masak. Seperti Bapak Ibu sekalian yang ada di wilayah di pedesaan ya, kita kalau masak kadang-kadang masih menggunakan kayu bakar. Nah, pada saat itu saudara, seorang janda ini yang sedang mencari kayu bakar ini bertemu dengan Nabi Allah, Abdi Allah, Nabi Elia, yang pada saat itu diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke suatu tempat karena sedang terjadi kekeringan di wilayah di mana Nabi Tuhan ini ada. Dia diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke Sidon, di mana seorang janda, keluarga janda si Sarfat ini ada. Nah, ketika Nabi Elia ini sudah memasuki wilayah Sidon, dia bertemu dengan seorang janda di Sarfat ini pada saat mencari kayu bakar. Ketika itu, ya, saudara, Nabi Elia meminta kepada seorang janda ini untuk membuatkan sepotong roti. Ya, berarti tandanya Nabi Elia sedang tidak punya makanan, anak-anak ya. Jadi dia minta makan kepada seorang janda yang tadi kita ketahui dia juga sangat berkekurangan. Nah, ketika dia minta kepada janda di Sarfat ini, saudara, ya, dia minta air ya pertama, dia minta minum, lalu dia minta makan pula ya, kepada seorang janda ini. Diberikanlah air minum kepada Nabi Elia. Tetapi ketika Nabi Elia meminta dibuatkan roti, dia menjawab ya, ayat 12. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Tidak ada makanan, saudara, anak-anak, kecuali ya, segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Jadi kita bisa melihat dari cerita dalam ayat ini, keluarga janda di Sarfat ini dalam keadaan yang sekeng,
yang sangat berkekurangan. Boleh dikatakan keluarga ini sedang mengalami krisis, saudara-saudara. Coba bayangkan anak-anak, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sedang tidak memiliki banyak uang, katakanlah, tidak memiliki banyak uang, tidak memiliki banyak makanan, ada orang yang meminta kepada kita, berikanlah saya uang, berikanlah saya makan. Kira-kira Bapak Ibu anak-anak akan memberikannya apa tidak? Ya. Jadi kita akan berpikir 2 kali lah, untuk keluarga kami saja kurang kok mau diberikan orang lain. Nah, jawab janda di Sarfat ini demikian. Ya, ketika dia menyampaikan segenggam tepung dan juga sedikit minyak, dia mengatakan, aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Artinya segenggam tepung itu akan diolah menjadi makanan, sedikit makanan, dimakan berdua, lalu tidak ada lagi harapan untuk dia bisa menikmati makanan seperti yang dinikmati sebagai makanan terakhir. Ya, berarti sesuatu yang mengisyaratkan keputusasaan, kondisi yang kritis yang mengarah kepada keputusasaan. Tetapi Elia berkata kepada perempuan itu kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti buntar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Jadi Elia minta dibuatkan dulu roti dari tepung yang sedikit itu, kemudian akan dibuat lagi untuk ibu janda ini dan anaknya. Secara akal, secara pikiran sehat, saudara, logika, apa ya mungkin? Kenapa mungkin Bapak Ibu? Tepung yang namun segenggam, dibuat roti kecil, kemudian diberikan kepada Nabi Elia, lalu membuat lagi untuk ibu dan anak ini. Apa yang mungkin? Apa enggak? Sudah cukup, hanya 1 orang habis. Nah, disinilah saudara-saudara, kita diajak untuk melihat sesuatu yang akan ditunjukkan oleh Tuhan untuk kita renungkan menjadi sebuah sabda yang akan membangkitkan pengharapan untuk situasi yang dialami oleh setiap orang dalam kondisi krisis. Ya. Nah, dalam cerita ini, saudara, tentu diawali ketika seorang janda ini harus mencukupi kebutuhan Nabi Elia, sedangkan dia juga perlu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, keluarga janda di Sarfat ini, ibu dan anaknya ini. Kehadiran seorang Nabi Elia ini awalnya tentu akan dianggap sebagai beban, menjadi beban. Lah kok yo kebangetan temen to yo. Kedatangan tamu tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa sesuatu, tetapi malah justru meminta sesuatu. Ya ini marah, saudara. Namun melalui Nabi Elia ini, dia mengatakan sesuatu yang di luar dugaan dan perkiraan seorang janda di Sarfat ini. Ketika kemudian keluarga di Sarfat ini melakukan apa yang diperintahkan, apa yang diucapkan oleh Nabi Elia ini, untuk membuat roti, untuk menghidangkan, memberikannya kepada Nabi Elia. Dan anehnya saudara-saudara, ketika dia membuat roti untuk dimakan bagi dirinya dan anaknya, tepung itu tidak pernah habis. Tepung itu ada dan ada lagi. Dia mengira bahwa
seorang janda ini mengira bahwa kedatangan Nabi Elia ini telah membawa duka cita, membawa kesedihan, tetapi ternyata membawa kebahagiaan. Jadi yang pertama yang perlu kita lihat adalah ketika Nabi Elia ini memerintahkan untuk menuruti semua perkataannya, seorang janda ini melakukannya. Dan dia menjadi takjub karena tepung tidak pernah habis, minyak dalam buli-buli juga tidak habis dalam waktu tertentu. Namun sesaat ketika keluarga di Sarfat ini menikmati kebahagiaannya, ketika dia merasa sudah lewat, terlepas dari maut, terlepas dari putus harapan, terlepas dari keputusasaannya, dia sudah menikmati kebahagiaan. Sesaat kemudian anaknya mengalami sakit. Ayat 17, saudara-saudara. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Saudara-saudara, lepas dari krisis ekonomi, krisis pangan, mereka bisa makan, tetapi muncul masalah baru, saudara. Jadi dari tahap, dari level yang biasa, ya, kemudian Tuhan memberikan satu karya dalam, entah boleh disebut ujian akan hidup dalam level yang lebih tinggi. Anak dari janda di Sarfat ini sakit parah sampai tidak ada nafasnya lagi. Artinya apa? Mati. Suasana yang sangat berbeda, saudara, anak-anakku sekalian. Ketika awalnya bahagia, sedikit kebahagiaan lepas dari kondisi krisis, kemudian mengalami anak kesayangannya, satu-satunya yang paling disayangi, harta berharganya, mati. Kira-kira apa yang dirasakan oleh seorang ibu yang demikian, saudara? Semua tidak akan ada gunanya. Semua tidak penting lagi. Karena dia ditinggalkan oleh harta berharganya, anaknya yang begitu disayangi. Saudara-saudara, jeritan hati seorang ibu yang ditinggalkan oleh anak yang dikasih itu kemudian dia ungkapkan kepada Nabi Elia. Ayat 18, kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Jadi, saudara, kekhawatiran untuk keluarga ini makan yang terakhir, setelah itu akan mati, lewat. Tetapi yang kedua, ketika kebahagiaan yang baru mereka dapatkan itu dialami oleh keluarga ini, anaknya sakit dan mati. Tentu keluh kesah, ya, ungkapan protes kepada Nabi Elia, ya, anaknya mati. Kata Elia kepada perempuan itu, berikanlah anakmu itu kepadaku. Dan Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Jadi saudara-saudara, ketika kemudian anaknya dibawa oleh Elia, dan Elia berdoa kepada Tuhan, memohon kiranya Allah akan mengembalikan nyawa anak perempuan di Sarfat ini. Dan Tuhan mengabulkan apa yang menjadi permintaan Elia, sehingga anak itu menjadi hidup kembali. Saudara-saudara, dari peristiwa ini ada dua hal yang perlu kita renungkan lebih dalam. Yang pertama, saudara, dua karya mujizat besar yang Allah tunjukkan kepada Elia dan juga kepada keluarga di Sarfat.
Sesuatu yang menangkal kemustahilan bagi manusia dipenuhi, diberikan oleh Tuhan. Untuk situasi yang benar-benar sulit yang dialami. Bukan hanya keluarga di Sarfat. Tuhan menuntun Nabi Elia. Tuhan memelihara Nabi Elia untuk pergi ke Sidon bertemu dengan keluarga seorang janda miskin untuk memberikan makan kepada Elia. Janda ini dalam kemiskinannya juga memelihara hidup Elia. Artinya mencukupi memberikan makan. Demikian pula kehadiran Elia di tengah-tengah keluarga janda di Sarfat ini mendatangkan karya yang besar untuk keluarga ini keluar dari pergumulannya, kembali menikmati kebahagiaan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudara-saudara, firman yang mengandung kebenaran menuntut pengakuan yang ajak, yang terus-menerus. Ya, tidak boleh mengalami pasang surut. Pengakuan atau kepercayaan, iman yang terus-menerus itu harus ditumbuhkan di dalam hati bahwa Allah sanggup untuk memberikan pertolongan, mengeluarkan kita dari persoalan dan pergumulan yang dialami oleh setiap orang seperti yang dikhawatirkan, ditakutkan oleh keluarga janda di Sarfat. Nah, saudara-saudara, seandainya kita memposisikan diri hidup sebagai bagian dari keluarga di Sarfat, ending dari cerita ini adalah kebahagiaan, happy, bahagia. Karena apa? Karya besar Allah dinyatakan dalam kehidupan keluarga ini. Dalam situasi yang sekarang ini, saudara, untuk menjadi seseorang yang mau percaya kepada orang lain itu begitu sulit. Mungkin saya akan tidak begitu mudah percaya kepada panjenengan ketika harus berjabat tangan. Jangan-jangan panjenengan sudah terkontaminasi dengan virus. Mungkin juga panjenengan tidak begitu mudah percaya ketika harus berjumpa dengan saya berjabat tangan. Jangan-jangan saya juga sudah terkena virus. Sekarang ini banyak orang itu timbul di dalam hatinya saling curiga satu sama lain. Artinya bahwa hidup kita ada dalam keadaan kondisi krisis satu sama lain. Nah, yang tidak boleh krisis dalam kehidupan kita adalah pengharapan kita akan pertolongan Tuhan. Jadi iman yang terus harus tumbuh di dalam hati kita. Meskipun di sana sini kita mendengar ada banyak ketakutan, kekhawatiran, mari tetap kita tumbuhkan, saudara, rasa sikap putus asa yang ditunjukkan oleh janda di Sarfat ini dibuktikan oleh kehadiran seorang Elia yang pada saat itu datang dengan kondisi juga yang tidak berlimpah, berkelebihan begitu. Jadi di tengah-tengah kondisi krisis, dia masih memberikan pertolongan. Hidup keluarga di Sarfat ini masih menjadi berkat. Kehadiran Nabi Elia juga menjadi berkat. Berkat itu saling melengkapi satu sama lain, berasal dari Tuhan. Dan kiranya ini yang akan menjadi kekuatan untuk kita, menjadi berkat di masa krisis, menjadi berkat di masa kering. Kalau kita merasa berkekurangan, kalau kita merasa mengalami krisis, apakah hidup kita tidak akan pernah bisa menjadi berkat bagi orang lain? Tidak. Meskipun dalam kondisi berkekurangan sekalipun, ternyata kita masih bisa menjadi berarti bagi orang lain. Oleh karena itu, hadirlah menjadi pribadi yang dapat menjadi berkat bagi orang lain. Karena Tuhan akan memberikan kepada kita kesempatan, peluang, kemampuan yang akan menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita sambut sabda Tuhan ini, Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku, dengan pujian Kidung Pasaman Jawi 178A, ya, sambil kita menghimpun persembahan, ya, tanda syukur kita. 178 bagian A. Pasrah sumarah beri Gusti 1 dan 2.
Mari kita bersama-sama berdoa. Kami naikkan ungkapan syukur kami hanya kepada Engkau ya Allah, atas kasih dan kemurahan-Mu kepada kami di tengah-tengah ibadah Patuen pada sore hari ini. Kami boleh berhimpun keluarga-keluarga milik Tuhan dimanapun kami berada. Dan perkenankanlah ya Allah saat ini kami menaikkan ungkapan permohonan kami dalam doa syafaat. Pertama-tama kami ingin mensyukuri atas seluruh tuntunan dan berkat Tuhan. Meskipun kami perlu terus melibatkan akal budi kami dalam setiap kegiatan ibadah yang harus kami lanjutkan. Tuhan, dalam beberapa waktu ke depan, Tuhan izinkan kami untuk menata kegiatan pelayanan kami. Meskipun tidak dapat kami lakukan seperti biasanya dalam perjumpaan bersama-sama di tempat di mana kami seringkali melakukan pertemuan ibadah kami. Namun demikian, masih ada peluang, masih ada kesempatan dalam pelayanan yang saat ini secara online kami lakukan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh sarana prasarana yang kami pakai, sehingga pesan sabda-Mu boleh kami terima dimanapun, dari manapun kami berada. Tuhan, berkatilah seluruh anggota majelis jemaat untuk tetap melakukan pelayanan mereka tentu dengan segala keterbatasan kami, keterbatasan masing-masing, dengan menyikapi hal-hal yang perlu secara bijaksana kami atur dan kami rencanakan. Berkatilah seluruh warga jemaat pula dalam ambil bagian untuk terus terlibat dalam pelayanan di jemaat dan juga dimanapun mereka berada. Bapa Surgawi, anak-anak kami yang terus meniti masa depan, kiranya Tuhan sertai, supaya ketika mereka mempersiapkan diri mereka untuk memasuki kehidupan yang mereka harus jemput sebagai bagian dari perjalanan hidup mereka, kiranya Tuhan beserta yang studi, yang mencari pekerjaan, yang sudah bekerja, bahkan yang mencari pasangan hidup juga Tuhan berkati. Warga jemaat yang sakit dimanapun mereka berada, di seluruh wilayah pelayanan gereja GKJP Ampel Gading, bahkan mereka yang jauh sekalipun Tuhan kiranya menolong, memberkati, dan kiranya berkat kesembuhan senantiasa datangnya dari Engkau saja. Ya Tuhan, berkati pula situasi yang sekarang ini kami hadapi bersama, bangsa kami yang terus bahu-membahu saling menguatkan satu sama lain untuk bersama-sama menghadapi ancaman bagi kehidupan kami. Tuhan kiranya menolong seluruh para pemimpin bangsa kami dan juga tenaga medis dan seluruh tokoh-tokoh yang saat ini berperan untuk memberikan satu himbauan supaya kami mematuhinya dan kami boleh mengatasi segala sesuatunya dengan hati bijak. Bapa, ungkapan syukur kami nyatakan dalam ungkapan persembahan yang telah kami himpun. Sucikanlah ya Allah, kiranya memberikan kesempatan sekaligus menjadi sarana untuk kami ikut ambil bagian dalam membangun kerajaan Tuhan dalam kegiatan pelayanan yang kami lakukan. Bapa, kami akan mengakhiri ibadah keluarga sore hari ini, dan kiranya Tuhan beserta dengan kami semua, keluarga kami masing-masing, dan kami boleh tetap dapat mengambil kesempatan untuk beraktivitas dari rumah dan membangun kebersamaan, keakraban bersama-sama dengan keluarga kami. Terima kasih ya Allah. Demikian doa kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan nyanyian Kidung Pasaman Jawi 452. 452. Ayat 1 dan 2 ya, tekating manah kawula. Tekating
Kula sestu derek Gusti. Kula sestu derek Gusti, ngantos lami-laminyo martosaken Injil suci dimen samya waluya. Marginding salib ingambang bangun turut bring Allah, babar tresno sejati, bejagat tentrem basuki. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus akan memberkati dan menyertai kita semua saat ini sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu, ibadah sudah selesai. Selamat sore, Tuhan memberkati.